nama Restu Agung. Saya akan bertanya tentang apa saja sih keuntungan berinvestasi dalam bentuk obligasi. Jadi keuntungan berinvestasi dalam bentuk obligasi ini menurut saya ada dua keuntungan. Yang pertama itu obligasi memberikan pendapatan bunga yang reguler selama masa berlaku obligasi. Jadi yang kedua itu saat harga obligasi naik, kita bisa mengambil keuntungan dari apresiasi modal yang kita punya. Jadi Restu, apakah harus menyimpan obligasi jenis ori dan suku retail hingga jatuh tempo? Sebenarnya tidak. Pendapat saya ini mendapat kebebasan untuk menjual obligasi sebelum jatuh tempo dan mengambil keuntungan dari apresiasi modal saat harga jual naik. Saat harga jual itu lebih tinggi daripada harga beli. Dalam kondisi ini, pasar normal akan membeli kembali obligasi itu. Jadi harga pasar yang kompetitif. Namun kemungkinan ada harga beli yang berbeda dari harga jualnya. Selanjutnya kepada narasumber saya yang kedua, Lutfi Hafiz, saya ingin bertanya apa saja risiko yang harus diperhatikan dalam obligasi. Beginilah, menurut saya yang harus diperhatikan dalam obligasi itu menurut saya ada dua. Yang pertama itu ada risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun risiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi. Selanjutnya itu harga jual kembali obligasi sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya, manakah yang lebih beresiko antara saham dengan obligasi? Menurut saya saham itu memiliki potensi keuntungan yang tinggi, tetapi juga risiko yang tinggi karena fluktuasi pasarnya. Sedangkan obligasi menawarkan pendapatan yang lebih stabil namun memiliki risiko gagal bayar. Begitu, Baiklah, selanjutnya untuk narasumber saya yang ketiga, pada Siti Hairini Sahardi, saya ingin bertanya apa saja sih jenis-jenis obligasi? Obligasi terbagi menjadi 5. Yang ada obligasi pemerintah, obligasi korporasi, obligasi daerah, obligasi konversi, sama yang obligasi syariah. Nah, obligasi pemerintah ini diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Selanjutnya obligasi korporasi itu diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN. Kalau obligasi daerah itu diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan obligasi konversi dapat dikonversi menjadi saham penerbit, dan yang terakhir obligasi syariah itu berbasis prinsip syariah dalam Islam. Kalau begitu, bagaimana cara kerja obligasi? Nah, cara kerja obligasi ini contohnya seperti pemegang saham memegang obligasi meminjamkan uang kepada penerbit obligasi untuk jangka waktu tertentu. Misalnya selama jangka waktu tersebut penerbit obligasi ini membayar bunga secara berskala pada akhir periode saat tanggal jatuh tempo. Penerbit mengembalikan jumlah pokok pinjaman kepada pemegang obligasi. Baiklah, kepada narasumber saya yang terakhir yaitu Husna Fatimah. Pertanyaan yang saya tanyakan, apa saja faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan investasi obligasi? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nada, yaitu kita tuh ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam memahami obligasi. Yang pertama itu ada tenor obligasi, yang kedua ada penerbit obligasi, yang ketiga ada peringkat obligasi, keempat ada sistem pembayaran kuponnya, dan yang kelima itu ada kondisi pasar dari obligasi tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sajikan di video ini. Terima kasih buat